Menolong adalah tindakan mulia yang menjadi wujud nyata kepedulian terhadap sesama. Namun, dalam kebaikan ini, kehati-hatian tetap menjadi kunci utama. Ada pepatah yang bijak untuk diingat. Hati-hati dalam menolong, jika salah, bisa ikut terhanyut. Bayangkan seseorang yang mencoba menolong temannya yang terjatuh di sungai berarus deras. Niatnya baik, tulus untuk membantu, tetapi tanpa persiapan atau pemahaman yang cukup, justru ia juga bisa terseret arus, menambah kesulitan tanpa menyelesaikan masalah. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari. Ada kalanya, niat baik untuk membantu justru menjadi bumerang karena tidak memerhatikan situasi, risiko, atau batas kemampuan. Hati-hati dalam menolong bukan berarti ragu atau enggan membantu. Ini adalah pengingat untuk tetap bijaksana, memahami konteks, memastikan benar-benar mampu memberi pertolongan yang bermanfaat, dan mempertimbangkan konsekuensinya. Dengan begitu, tidak hanya menjadi penolong yang efektif, tetapi juga menjaga diri agar tidak ikut terhanyut dalam masalah yang sedang coba diselesaikan. Dalam memberikan pertolongan, kadang dihadapkan pada sebuah tanggung jawab moral yang memerlukan kebijaksanaan untuk memilah mana yang benar-benar membutuhkan bantuan dan mana yang tidak. Pertolongan adalah wujud cinta kasih, namun jika dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, ia dapat kehilangan esensi kebermanfaatannya. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan agar pertolongan tidak berujung pada sesuatu yang kontraproduktif. Dianjurkan untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang secara nyata tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti anak yatim yang kehilangan penopang utama hidup, kaum lanjut usia yang tak lagi mampu bekerja keras, atau musafir yang sedang berada dalam perjalanan jauh tanpa bekal yang mencukupi. Mereka adalah kelompok yang secara fisik maupun situasi memang membutuhkan uluran tangan, dan tindakan dapat menjadi lentera di tengah kegelapan hidup mereka. Namun, berhati-hatilah dalam memberikan bantuan kepada seseorang yang sebenarnya memiliki kemampuan fisik dan potensi untuk mencukupi dirinya sendiri. Pertolongan semacam ini, meskipun bertujuan baik, dapat menimbulkan efek negatif. Mereka mungkin menjadi terlalu bergantung, kehilangan motivasi untuk berjuang, atau bahkan jauh dari hikmah yang mungkin telah dipersiapkan oleh Yang Kuasa. Ketakutan bahwa seseorang akan kehabisan rezeki adalah hal yang tidak perlu, karena rezeki telah diatur dengan bijaksana oleh Sang Maha Pemberi. Ada hikmah dan pembelajaran dalam setiap ujian hidup yang diberikan kepada seseorang, dan terlalu sering memberi bantuan tanpa pertimbangan dapat menghambat proses pembelajaran tersebut. Dalam banyak kasus, dukungan yang produktif dan terarah adalah pilihan terbaik, bukan sekadar pemberian materi, tetapi dorongan untuk meningkatkan kemampuan dan memaksimalkan potensi diri. Misalnya, memberikan pelatihan atau peluang kerja kepada mereka yang mampu secara fisik dapat menjadi langkah yang lebih bijak daripada sekadar memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Pertolongan yang mendesak dan dalam situasi darurat, menyangkut jiwa, tetap menjadi keharusan, tetapi dalam keadaan normal, kebijaksanaan harus menjadi dasar dalam bertindak. Bantuan yang benar-benar bermakna adalah yang mampu mengangkat martabat seseorang, bukan justru membuatnya kehilangan daya juang. Inilah keindahan dari pertolongan yang dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Ia tidak hanya menjadi berkah bagi yang menerima, tetapi juga membawa kebaikan bagi yang memberi. Dalam memberikan pertolongan, tidak hanya niat baik yang menjadi landasan utama, tetapi juga kebijaksanaan dalam menentukan jalan yang ditempuh. Pertolongan sejatinya adalah bentuk kasih sayang dan empati, namun jika dilakukan secara sembarangan tanpa pertimbangan terhadap nilai moral dan dampak jangka panjang, ia dapat membawa konsekuensi yang merugikan bagi semua pihak yang terlibat, baik yang menolong maupun yang ditolong. Sebuah prinsip yang bijak adalah menghindari bentuk pertolongan yang berpotensi memperkuat hal negatif seperti riba, kesirikan, kemudaratan, atau tindakan destruktif lainnya. Misalnya,
Membantu seseorang dengan memberikan pinjaman yang berbunga tinggi demi memenuhi kebutuhan mendesaknya tidaklah bijaksana, karena meskipun tampak seperti solusi cepat, pada akhirnya hal tersebut justru memperberat beban si penerima dan menjerumuskan dalam praktik yang tidak sesuai dengan nilai moral dan agama. Begitu pula halnya dengan segala bentuk pertolongan yang mendukung tindakan yang merugikan diri sendiri, lingkungan, atau masyarakat. Sebaliknya, pertolongan yang dilandasi oleh kebaikan, produktivitas, dan saling menguatkan adalah bentuk bantuan yang sejatinya dianjurkan. Sebagai contoh, memberikan dukungan moral, bantuan edukasi, atau pelatihan keterampilan kepada seseorang yang sedang berjuang untuk memperbaiki kehidupannya, adalah langkah yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang. Tindakan ini tidak hanya membantu mereka keluar dari kesulitan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk menjadi individu yang lebih mandiri dan kuat. Prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan adalah ajakan untuk berbuat baik yang tidak hanya membawa manfaat bagi individu yang ditolong, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan moral di antara. Memberikan pertolongan dengan cara yang benar, sesuai dengan tuntunan kebaikan dan nilai-nilai luhur, akan membawa berkah bagi kehidupan bersama. Pertolongan bukan hanya tentang apa yang diberikan, tetapi juga tentang bagaimana dampaknya terhadap penerima dan terhadap diri sendiri sebagai pemberi. Dengan merenungkan jalan yang baik dan memastikan bahwa setiap bantuan yang diberikan adalah wujud dari kebaikan yang sejati, bisa menjadi pelita di tengah gelap, memberikan cahaya kepada dunia tanpa kehilangan arah. Sebuah kisah Rasulullah saat mendengar keluhan putrinya, Fatimah Az-Zahra, adalah salah satu teladan yang syarat hikmah tentang bagaimana Islam mengajarkan kesabaran, ketakwaan, dan kedekatan kepada Allah dalam menjalani kehidupan. Pada suatu hari, Fatimah datang menemui ayahandanya, Rasulullah, dengan hati yang lelah. Sebagai seorang istri dan ibu, Fatimah menjalani hidupnya dengan penuh kerja keras. Ia mengurus rumah tangga, menggiling gandum hingga tangannya terluka, memasak, merawat anak-anak, dan membantu suaminya, Ali bin Abi Thalib, dengan sepenuh hati. Namun, pekerjaan yang begitu berat itu membuatnya merasa kelelahan, sehingga ia berpikir untuk meminta bantuan seorang pembantu kepada Rasulullah. Fatimah dengan penuh hormat menyampaikan keluhannya kepada sang ayah. Mendengar itu, Rasulullah, dengan kelembutan dan kasih sayang yang dalam, mendengarkan semua yang diceritakan putrinya. Namun, alih-alih memberikan pembantu seperti yang diminta, Rasulullah memberikan sebuah solusi yang jauh lebih mendalam. Solusi yang tidak hanya membantu Fatimah mengatasi kelelahan fisiknya, tetapi juga mendekatkannya kepada Allah. Rasulullah bersabda kepada Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada seorang pembantu? Sebelum kalian tidur, bacalah, Subhanallah, 33 kali, Alhamdulillah, 33 kali, dan Allahu Akbar, 34 kali. Amalan ini, yang dikenal sebagai tasbih Fatimah, menjadi salah satu sunnah yang dianjurkan umat muslim untuk diamalkan setiap malam sebelum tidur. Rasulullah tidak hanya mengajarkan sebuah doa, tetapi juga memberikan pelajaran penting bahwa menghadap kepada Allah dan memperkuat hubungan spiritual dapat memberikan kekuatan lebih besar daripada bantuan fisik semata. Kisah ini menyampaikan pesan yang mendalam. Ia mengingatkan bahwa dalam kesulitan hidup, mendekatkan diri kepada Allah adalah solusi terbaik. Dengan berzikir, hati menjadi tenang, jiwa dipenuhi keberkahan, dan tubuh pun mendapat kekuatan dari ketenangan yang diberikan oleh Allah.